Kembali di Net 12, sudah bukan rahasia lagi kalau memakai barang palsu itu melanggar hukum. Betul sekali Sakti, tapi sudah bukan rahasia lagi juga kalau yang dagang dan beli barang palsu atau istilah KW ini makin marak. Padahal ini kan menyangkut penghargaan sebuah karya. Betul sekali Bella. Nah lantas mengapa peredaran barang KW sulit diberantas? Langsung saja kita simak dalam Yana Mau Nanya. Gimana nih penampilan Yana? Udah keren atau belum? Tapi sebelumnya Yana mau main tebak-tebakan dulu nih. Kira-kira barang-barang yang Yana pakai ini asli atau KW? Susah kan ngebedainnya? Emang susah banget sih, dan usut punya usut ternyata barang-barang KW itu tersebar banyak sekali di negeri kita tercinta Indonesia. Kenapa ya bisa begitu? Waktunya Yana Mau Nanya. Boleh kakak, tasnya. Sepatunya kak, tenang kak, ada ukurannya kak. Semua barang fashion ini lagi ngehits dan trendy abis. Tapi dijualnya super murah. Kok bisa? Ya bisa, kan KW alias abal-abal alias bajakan. Selain Yana, sekarang semua bisa dibikin palsu. Padahal memasukkan karya cipta itu adalah pelanggaran. Secara hukum soal KW-KWan sudah jelas diatur sama negara. Cobalah tengok Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Hukumannya pun gak tanggung-tanggung. Maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Hukumannya sih sangar, tapi coba kita tanya orang-orang. Mereka pilih beli barang ori atau KW. Kalau menurut saya pribadi KW aja deh. Aku pilih yang asli. Saya milih ori. Yang asli? Biasanya sih gue KW aja ya. Kalau saya sih lebih milih yang KW. Yang KW? Karena menurut saya lebih mementingkan kualitas daripada harga. Ya karena kita sebagai anak kuliah budgetnya juga nggak cukup kalau buat beli yang ori. Karena dari segi harga dan bentuknya juga hampir mirip dengan yang asli. Karena menghargai kreativitas orang lain, karena kan semua itu dibuat melalui proses yang panjang, termasuk ide-ide kreatif. Lebih murah, terus harga mahasiswa jadi bisa beli banyak. Tuh kan, buat sebagian orang gak masalah palsu. Yang penting murah dan tetap bisa gaya. Kalau ada yang beli, pasti ada yang jual. Yang jualnya pun ada di mana-mana. Dari yang buka toko di pusat perbelanjaan, sampai yang buka pesanan online. Nah, di toko ini nih, ratusan tas berbaris rapi menanti pembeli setiap hari. Kalau dilihat dengan seksama, berbagai merek internasional ada di sini. Soal keasliannya, nih Yana tanyain ya. Kita tanya-tanya yuk. Mbak Sulis. Iya. Halo, apa kabar nih Mbak? Baik. Aku mau nanya dikit ya Mbak ya. Boleh. Ini kalau ini tas-tas ini dari mana sih Mbak sebenarnya Mbak asalnya? Sebetulnya ini kita bikin sendiri Indonesia. Dari Indonesia Mbak ya? Betul. Tapi kok mereknya setahu saya kan ini mereknya merek internasional nih ini. Terus ini juga kan pada merek internasional. Betul. Kenapa Mbak mereknya bisa dari sana gitu? Dapat izin nggak sebenarnya ya? Ya. Soalnya kenapa orang Indonesia pengennya bermerek tapi harganya terjangkau. Kalau kita ngikutin yang benar-benar mahal, kayak premium super gitu, kalau orang Indonesia mau beli, Tuh, tapi Mbak Sulis tahu nggak Mbak kalau barang-barang yang KWR disebutnya KW. itu sebenarnya dilarang gitu Mbak? dilarang. Memang kita pernah dengarkan dilarang, kayak ada razia-razia, tapi kan nggak bisa langsung dia main razia, main ini aja kan. Orang Indonesia pengennya bermerek, tapi itu dia standar harganya. Harganya standar ya Mbak ya? terjangkau, Tapi nggak betul. takut kena hukuman Mbak nanti kalau jual-jual kayak gini Mbak? Kalau kena hukuman pasti takut, tapi kan dilihat lagi dari Indonesianya aja deh. Betul. Jadi Semuanya baik. juga bermerek kok. Iya, jadi baik lagi customer ya Mbak ya? Betul. Aturan tinggallah aturan. Selama masih bisa jualan dan banyak yang beli, lapak bakal terus digelar. Soal KW-KWan, Yana punya data.
survei yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia anti pembajakan pada tahun 2010 lalu menemukan bahwa ada berbagai macam jenis barang yang biasa dibajak di Indonesia. Kalau dihitung-hitung, dalam 1 tahun, kerugian industri akibat pemalsuan produk ini mencapai 37 triliun rupiah. Nah, kalau dari sektor pajak, negara diperkirakan rugi sampai 202 miliar rupiah. Belum lagi dari sektor ketenaga kerjaan. Akibat pembajakan, 174.000 kesempatan kerja hilang begitu saja. Padahal duit segitu bisa dimanfaatin buat pembangunan negara kita tercinta Indonesia. Nah, kalau ngomongin barang KW, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ikut ngebandingin sama barang yang asli. Dan sosok yang bakal Yana datengin sekarang ini punya usaha di bidang tas branded. Kayaknya tiap hari dia megang tuh namanya tas-tas asli itu. Kayak gimana ya sebenarnya bedanya? Nih, Yana mau bandingin sama salah satu tas. Ini tasnya. Wah, ini dia nih tasnya nih. Merek internasional, tapi pakai bungkusnya biar keren. Wah, ini kita bungkus dulu. Sudah terbungkus? Let's go! Wow, kalau yang ini cantiknya dijamin gak KW. Hehe. Sudah 1,5 tahun nih Mbak Dini bergerak di usaha tas branded. Kliennya sampai saat ini sudah mencapai 50 orang. Dan jumlah koleksi tasnya sudah lebih dari 80 buah. Wih, banyak bener ya. Kalau sekilas kan mirip nih Mbak ya. Kalau orang awam kayak saya gitu. Coba di apple to apple deh. Kita lihat nih. Nah, dari bentuk aja udah kelihatan kalau ini lebih kokoh. Betul kan? Dari sekilas kita ngeliat nih. Jadi kita belum pegang nih ceritanya. Benar nggak? Ini pun karena udah lama, tapi dari bahannya juga udah beda. Benar nggak? Terus ini kayak begini biasanya kalau udah, ini masih baru karena kan? Ya kan? Nah, nih. Baru mau ngomong. Udah macet duluan. Bener nggak? Baru aku mau ngomong. Iya. Resleting tuh pasti akan cepet rusak. Kamu baru beli kan? Baru banget, baru tadi siang. Oke. Nah, ini aja udah beda kan? Ini udah kualitasnya udah ini. Padahal aku nggak maksa loh. Kemudian nah dari warna kalau baru seharusnya itu seperti ini warnanya. Untuk bahannya ya? Untuk bahannya. Oh, jadi nggak kayak gini warnanya? Iya. Ini kemarin aku baru beli berapa bulan, itu pun kita udah mulai mencoklat. Harusnya lebih putih lagi, tapi beda. Warnanya aja udah beda. Terus balik lagi kita kalau ngeliat detail dari dalamnya, bahannya dalamnya. Aku jauhkan nih Mbak ya. Oke. Nah, gitu. Bahannya udah beda. Iya. Pas selain itu apa lagi nih Mbak yang bisa kita lihat perbedaannya? Perbedaannya apa lagi ya kira-kira? Ini sekilas sih kayak begini ya. Terus dari tulisannya, terus dari jahitannya. Jahitannya ya? Jahitannya kelihatan. Jahitannya jadi kelihatan banget. Kita ngomongin harga ya. Kalau ini kan aku beli harganya sekitar 300-an lah ya. Aduh, ini. Kalau ini harganya kira-kira berapa, Mbak? Ini sekitar 25 juta waktu itu. Tuh kan, kalau ngomongin kualitas, yang asli jelas jauh lebih mumpuni. Tapi harganya juga jelas jauh berbeda. Sekilas, wujud si KW dan ori serupa tapi tak sama. Tapi harganya jauh kemana-mana. Kalau cuma buat gaya-gayaan, ada juga kok yang terang-terangan bilang pakai barang palsu. Warganya cuek pakai barang KW. Negara juga ikutan cuek. Terus apa fungsinya hukuman denda dan lain-lain itu? Waktunya Yana mau nanya. Yana, apa kabar? Pak Tosin, aduh baik Pak. Saya mau nanya-nanya ini apa ya soal pembajakan dan barang tiruan tuh yang banyak beredar sekarang. Oh ya? Kita di bawah aja biar enak ngobrolnya, biar santai gitu sambil jalan-jalan. Silakan, gitu. silakan. Yuk, Ya. Nah, kalau mengenai pembajakan ini penegakan hukumnya kayak gimana Pak yang dilakukan oleh Haki dan pemerintah? Ya, yang dilakukan penegakan hukumnya kita melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait ya. Dan untuk penegakan hukum itu jelas semua itu di bidang Haki ini adalah tindak pidana khusus di bidang Haki. Ya, bukan berarti ini hanya dilakukan oleh Haki, tapi juga kalau dilakukan juga oleh
pihak penyidik umum, yaitu itu dari Mabes Polri ya. Tapi kalau kita nih Pak main-main ke mall kan ya Pak ya, masih ada tuh namanya CD bajakan atau barang-barang yang tas bisa bilang bajakan atau tiruan. Itu gimana Pak? Ada kompromi kah di situ? Apa dibiarkankah di situ gimana Pak? Perlu dipahami juga bahwa dalam bidang haki, kecuali hak cipta, itu deliknya adalah untuk paten, merek, sama desain industri dan lain-lainnya, kecuali hak cipta. Itu ada delik aduan. Jadi maksudnya itu akan diadukan oleh pemiliknya. Kalau memang sekarang ini pemiliknya sendiri tidak merasa dirugikan, ya mungkin ya bukan berarti kita tidak diam ya, tapi tetap melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Jadi harus ada delik aduan dulu nih dari pemilik merek sahnya, kemudian baru diproses. Datanya, dari periode tahun 2011 sampai Februari 2014, jumlah aduan yang masuk ke Ditjen Haki mencapai 90 aduan. Faktanya, hingga saat ini tak ada satupun yang kasusnya selesai. Sampai di sinikah negeri ini menghargai sebuah karya cipta? Sepertinya kesadaran menggunakan produk lokal sudah sepatutnya kita lakukan. Kalau kita pede pakai produk dalam negeri, para produsen merek lokal pun tak ragu lagi untuk berkarya. Nah, daripada kita pakai barang KW alias palsu alias imitasi yang kualitasnya bisa dibilang nggak terjamin, mending juga kita pakai produk-produk dalam negeri yang mereknya juga dari dalam negeri. Itu kualitasnya juga sama-sama terjamin dan sama-sama kece juga, dan tentunya kita bisa ikut memajukan produksi dalam negeri. Benar nggak? Nah, sekarang masih ada yang mau nanya, tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Sering aja sama Yana, karena Yana selalu mau nanya.